Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Mahardika Prakomoaji dengan NIM 141542557, asal prodi usaha perjalanan wisata Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menelusuri salah satu museum yang memiliki koleksi moda transportasi yang sangat lengkap, baik dari laut, darat maupun udara. Museumnya adalah museum transportasi. Dalam video ini saya akan membahas mengenai sejarah museum ini, apa saja koleksinya, dan akses transportasi serta fasilitas yang ada di museum ini. Penasaran? Jadi langsung saja kita gas. Sebelum teman-teman mengetahui isi dan koleksi yang ada di museum transportasi ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu museum transportasi dan bagaimana sejarahnya. Melansir website Taman Mini Indonesia Indah tentang museum transportasi adalah museum yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan. Museum ini didirikan atas kesepakatan Menteri Perhubungan saat itu dengan Ketua Yayasan Harapan Kita, yakni almarhumah Ibu Tien Soeharto. Ini kita akan membahas sejarah dari museum transportasi ini. Sejarah ini dimulai pada tanggal 14 Februari 1984, yang dimana pada tanggal ini dilakukannya pemancangan tiang pertama oleh Ibu Tien Soeharto yang menandai dimulainya pembangunan Museum Transportasi Indonesia. Pembangunan fisiknya dimulai pada tahun 1985 dan bangunan ini dibangun di atas lahan seluas 6,25 hektar sebagai pengembangan kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah untuk edukasi publik. Setelah 6 tahun dibangun, museum ini resmi dibuka pada tanggal 20 April 1991 dan museum ini juga diresmikan oleh almarhum Bapak Presiden Soeharto. Setelah pembangunan dan peresmian museum transportasi ini, seiring waktu museum ini terus menambah koleksi transportasinya, mulai dari darat, laut hingga udara. Sekarang kita masuk ke segmen moda transportasi darat berbasis rel, yaitu kereta api. Samping saya ini ada gerbong seri IL7 dan IL8. Nah, gerbong ini namanya adalah gerbong KLB Kepresidenan. Pada gerbong yang di samping saya ini dibuat pada tahun 1919 oleh bengkel kereta api terbesar yang ada di Bandung. Pada masa Hindia Belanda, gerbong yang di samping saya ini digunakan sebagai kereta inspeksi oleh Gubernur Jenderal Belanda, sebelum akhirnya digunakan oleh pemerintah Indonesia, yang dimana waktu itu ibu kota pemerintah dipindahkan ke Yogyakarta untuk membawa presiden dan beserta rombongan kabinet. Ya, digunakanlah kereta api ini untuk membawanya dari Jakarta menuju Yogyakarta. Kita lanjut ke koleksi yang kedua yang masih di segmen yang sama, tentang segmen moda transportasi darat berbasis rel. Nah, di sini saya berdiri di depan salah satu depo lokomotif yang menyimpan lokomotif uap maupun lokomotif diesel. Nah, depo lokomotif yang di belakang saya ini ala-ala depo kereta lokomotif yang ada di Museum Kereta Api Ambarawa. Dari sekian banyaknya lokomotif di sini, saya ingin membahas dua lokomotif saja, yaitu salah satunya dari lokomotif uap dan lokomotif diesel. Nah, untuk lokomotif uap, kita akan membahas lokomotif dengan seri F. Makanya ada di belakang saya. Di belakang saya saat ini ada lokomotif dengan seri F1015. Dan lokomotif ini dibuat di kota Hannover, Jerman, dan lokomotif ini mulai berdinas pada tahun 1926 hingga tahun 1999. Dan lokomotif ini juga berdinas di Pulau Sumatera, tepatnya di rute Padang hingga Solok. Dan lokomotif ini digunakan untuk menarik penumpang maupun kereta barang. Selanjutnya kita beralih ke lokomotif diesel, yang dimana di belakang saya saat ini ada lokomotif diesel dengan seri C311, yang dimana lokomotif ini didatangkan pada tahun 1966 dan berfungsi sebagai lokomotif langsir di Depo Simpang Gerbong Jakarta Kota dan Depo Lokomotif Tanah Abang. Kita beralih ke segmen selanjutnya, yaitu masih di transportasi darat, namun kali ini transportasi daratnya berbasis
jalan raya atau jalan tol. Nah, di belakang saya ini ada bus tingkat dengan julukan si Jangkung Merah, yang dimana bus ini dibuat atau diproduksi oleh pabrik Leyland yang berada di Inggris. Dan bus ini pernah beroperasi di rute Blok M, Salemba hingga Terminal Senen. Selain di Jakarta, bus seperti ini juga beroperasi di kota-kota lain seperti Semarang, Surabaya, Solo, dan Ujung Pandang. Selanjutnya kita beralih ke moda transportasi udara. Nah, di sini tepatnya di belakang saya itu ada koleksi pesawat latih dengan kode PKK yang dimana pesawat ini memiliki jenis di Scarf Musketeer pada tahun dan dibuat pada tahun 1966. Nah, pesawat ini berfungsi sebagai sarana latihan penerbang oleh para taruna yang bersekolah di STIP atau Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan Curug Tangerang. Nah, pesawat ini juga milik Kementerian Perhubungan mulai dari tahun 1970 sampai 1978. Juga kita beralih ke moda transportasi selanjutnya, yakni moda transportasi laut. Yang dimana di belakang saya ini ada miniatur kapal New Zealand. Kapal New Zealand ini merupakan kapal penumpang yang beroperasi di rute Penang, Dili, Singapura, Batavia, Semarang, Surabaya, yang lanjut ke Makassar, Brisbane, Sydney, dan mengakhiri perjalanannya di Melbourne. Kapal ini dibuat pada tanggal 15 Agustus 1940. Setelah dirancang ulang menjadi kapal pengangkut pasukan khusus yang beroperasi pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 September 1945. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung membahas mengenai daya tarik dari museum ini, terus juga akses transportasi dan fasilitas yang ada di museum ini. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai daya tarik dari museum ini. Daya tarik dari museum ini terletak pada kelengkapan koleksi moda transportasinya, mulai dari transportasi darat, laut, hingga transportasi udara, yang tidak hanya menunjukkan sekedar benda lama atau benda yang sudah usang, tapi juga konteks sejarah dan fungsinya dalam perkembangan mobilitas transportasi di Indonesia. Selain dapat melihat koleksi dari berbagai moda transportasi yang ada di museum ini, kalian juga bisa menikmati salah satu wahana yang ada di museum ini. Kalian bisa mencoba wahana kereta api yang ada di museum ini, tepatnya di replika stasiun Kemijen. Selain itu juga kalian bisa melihat interior dari pesawat Garuda Indonesia dengan mesin DC-9. Untuk harga tiket mencoba wahana kereta api ini, kalian itu harus merogoh kocek sebesar Rp10.000, dan untuk melihat interior dari pesawat Garuda Indonesia ini, kalian itu harus merogoh kocek sebesar Rp5.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akses transportasi menuju ke museum ini. Museum ini berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah yang mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Untuk kendaraan pribadi, teman-teman yang menggunakan mobil bisa melalui jalan tol Jagorawi, dan untuk kendaraan bermotor, teman-teman bisa melalui Jalan Raya Bogor, dan nanti ketika sudah di daerah Pasar Rebo, teman-teman bisa mengambil kanan untuk menuju ke Taman Mini. Untuk teman-teman tadi yang membawa kendaraan pribadi, teman-teman bisa memarkirkannya di gedung parkir terpusat yang berada di dekat stasiun kereta gantung Taman Mini Indonesia Indah. Lalu untuk teman-teman yang menggunakan transportasi umum, bisa menaiki kereta komuter lain tujuan dengan rute Red Line, yaitu Bogor Jakarta Kota atau Jakarta Kota Bogor, dan turun di stasiun Cawang. Kemudian dari stasiun Cawang, teman-teman bisa berpindah moda ke dua moda transportasi ini, yaitu LRT dan Transjakarta. Untuk transportasi LRT, teman-teman nanti naik di stasiun LRT Cikoko dan turun di stasiun LRT Taman Mini. Nah, dari stasiun LRT Taman Mini sudah ada shuttle yang akan menjemput teman-teman semua dari stasiun LRT Taman Mini menuju pintu utama Taman Mini Indonesia Indah. Dan teman-teman harus pastikan juga sudah memiliki tiket secara online. Lalu untuk yang kedua, bagi teman-teman yang transit di Cawang dan menggunakan Transjakarta, teman-teman bisa menggunakan Transjakarta Koridor 7D
dengan rute Pancoran sampai dengan Taman Mini Indonesia Indah pintu 3, dan nanti langsung turun di pintu 3. Dan dari pintu 3 teman-teman bisa membeli tiket itu secara offline maupun online. Ya, kalau untuk secara offline teman-teman hanya bisa membayarannya menggunakan cashless dengan tiket selama weekday itu sebesar Rp25.000, dan selama weekend atau Sabtu Minggu sebesar Rp35.000. Dari pintu 3 teman-teman dapat menunggu shuttle untuk menuju pintu utama di Taman Mini Indonesia Indah. Dari pintu utama teman-teman jalan saja sedikit menuju ke halte selatan, atau di dalam petanya itu adalah halte H2. Dan di situ teman-teman bisa menunggu angkutan lingkungan yang akan mengantarkan teman-teman menuju Taman Mini Indonesia Indah, dan teman-teman bisa turun langsung di depan museum transportasi ini. Untuk biaya masuk ke museum transportasi ini, teman-teman bisa merogoh kocek sebesar Rp10.000. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di museum transportasi ini. Yang pertama, ke fasilitas dasar. Museum ini menyediakan toilet, musola, dan kantin. Untuk musola dan kantin berada di dalam replika stasiun Kepujen. Kita jalur berjalan yang cukup nyaman hingga teman-teman bisa menikmati pengalaman edukatif selama mengunjungi museum ini. Serta tersedianya papan penunjuk dan peta yang dapat memudahkan teman-teman ketika mengunjungi museum transportasi ini. Selanjutnya ada layanan tambahan yang ada di museum transportasi ini. Museum ini menyediakan tour guide untuk memandu rombongan besar maupun kecil dan juga individual. Jadi teman-teman bisa menanyakan ke tour guide ini apa saja yang teman-teman tidak tahu dari koleksi yang di museum transportasi ini. Teman-teman bisa menanyakan mengenai sejarah koleksi transportasinya, terus apakah transportasi ini asli atau replika, dan lain-lain. Lalu tersedia pula ruang simulasi pesawat bagi teman-teman yang ingin merasakan sensasi menjadi seorang pilot. Namun ruang simulasi ini sedang ada perbaikan atau under maintenance, yang dimana untuk tentang kapan selesai maintenance itu belum diketahui secara pasti. Dia penjelasan mengenai museum transportasi Kampung Indonesia Indah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir video. Setelah menonton video ini, teman-teman jadi tahu bagaimana sejarah dari koleksi yang ada di museum transportasi Taman Mini Indonesia ini, mulai dari transportasi darat, laut, hingga transportasi udara, dan juga baik itu koleksinya asli, replika maupun miniatur atau diorama. Mohon maaf kepada teman-teman semua apabila dalam penyampaian informasi ini terdapat misinformasi atau penyampaian koleksi yang ada di museum ini tidak secara menyeluruh, atau informasi koleksinya ini tidak lengkap, dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Lebih kurangnya saya pribadi mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.